Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hangat untuk kalian semua dan semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat maha berkehendak. Apapun dapat diciptakannya apabila Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak termasuk dalam sifat iradat. Tahukah kalian macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut harus kita yakini semuanya. Nah, sekarang marilah kita mempelajari sifat-sifat Allah yang tersebut. Pengertian dan sifat-sifat wajib serta mustahil Allah. Yang dimaksud sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Berikut sifat wajib dan mustahil Allah. Yang pertama yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Sifat mustahilnya yaitu adam, artinya tidak ada. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh seorang penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Seperti firman Allah yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua yaitu sifat wajib yang berbunyi qidam atau terdahulu, dan sifat mustahilnya yaitu fana, artinya rusak. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, artinya ialah Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga yaitu sifat baqo, artinya kekal, dan sifat mustahilnya yaitu fana, yang artinya binasa. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan Dia, Allah, sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 27, yang artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat wajib mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Dan sifat mustahilnya yaitu mumasalatu lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa
sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, dan sifat mustahilnya yaitu qiyamuhu bil khairihi, berdiri dengan yang lain, atau ada pula yang menyebut ihtiyaju li khairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Allah sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6 menyebutkan yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu sifat wahdaniyah, yang artinya esa atau satu, dan sifat mustahilnya yaitu ta'adud, yang artinya berbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah adalah esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu qudrat, yang artinya kuasa. Sifat mustahilnya yaitu ajzun, yang artinya lemah. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya nomor 8, sifat wajib yang berbunyi irodah, yang artinya berkehendak, dan sifat mustahilnya yaitu karohah, yang artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia Allah Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak. Allah mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh pihak lain. Berikutnya nomor 9 yaitu sifat ilmun, sifat wajib ilmun, yang artinya mengetahui. Mustahil bagi Allah memiliki sifat jahlun atau bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuatnya. Begitupun Allah, Dia pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaan-ciptaannya. Tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Nomor 10, Allah mempunyai sifat wajib hayat, yang artinya hidup, dan Allah mustahil mautun, yang artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Imran ayat 2. Nomor 11, sifat wajib Allah yaitu sama, yang artinya mendengar. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat samamun,
atau ada yang menyebut sumun yang artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1, Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nomor 12, sifat wajib basor yang artinya melihat, dan mustahilnya yaitu umyun yang artinya buta. Allah melihat sesuatu baik yang besar maupun yang terkecil, bahkan yang tersembunyi tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat membandingi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu sifat kalam yang artinya berfirman, dan sifat mustahilnya yaitu bukmun yang artinya bisu. Kalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. Dari sifat yang 13 itu, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir, yaitu kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Sehingga sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil menjadi 20 sifat. Ya, yang nomor 14 yaitu qadiron yang artinya maha kuasa. Mustahil bagi Allah bersifat ajizan yang artinya lemah. Nomor 15, sifat wajib muridan yang artinya maha berkehendak, dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat mukrohan yang artinya terpaksa. Nomor 16, sifat wajib Allah yang berbunyi aliman yang artinya maha mengetahui. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat jahilan atau bodoh. Nomor 17, sifat wajib Allah yang berbunyi hayyan yang artinya maha hidup, dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat mayyitan atau zat yang mati. Nomor 18 yaitu sami'an yang artinya maha mendengar, dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat as-sammu yang artinya tuli. Nomor 19, Allah mempunyai sifat wajib basiron yang artinya maha melihat, dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat amma yaitu zat yang buta. Dan yang terakhir yaitu Allah mempunyai sifat wajib mutakalliman yang artinya Allah maha berfirman, dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat abkam yang berarti bisu. Dan Allah juga mempunyai sifat jaiz, dan sifat jaiz Allah yaitu sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang artinya Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
Dan pembahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim. Sifat-sifat itu dikelompokkan menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan sifat-sifat ma'nawiyah. Berikut penjelasan dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu sifat wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima yaitu wahdaniyah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan sifat inilah maka muncul sifat ma'nawiyah. Adapun yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan yang ke-7 yaitu sifat kalam. Sifat-sifat ma'ani adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang dimiliki Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sementara jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya tidak akan mati. Sementara makhluknya juga hidup, tetapi suatu saat akan mati. Dan yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani. Adapun sifat ma'nawiyah antara lain adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan yang terakhir yaitu mutakaliman. Sifat-sifat ini sebagai penguat dari sifat ma'ani Allah. Dengan demikian, sifat ma'ani Allah dan ma'nawiyahnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika disebutkan Allah bersifat qudrat atau kuasa, artinya secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasnya. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.